Halo teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan tugas kami dari kelompok 2 mengenai sistem organisasi dan dasar-dasar struktur organisasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan saya Alfrika Suraindah Bruginting dengan NPM 2215310327 dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainur Rahma Lubis dengan NPM 2215310429. Perkenalkan, nama saya Alia Rusana Pane dengan NPM 2215310350. Perkenalkan, saya Nabila Azari. Pertama, saya akan menjelaskan table of content. Satu, definisi sistem organisasi dan struktur organisasi. Kedua, dasar-dasar struktur organisasi. Ketiga, fungsi struktur dalam organisasi. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang kelima, tantangan dan peluang sistem organisasi. Dan yang keenam, studi kasus. Pertama, saya akan menjelaskan sistem organisasi dan struktur organisasi. Sistem organisasi merupakan sebuah entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah hubungan antar para pegawai dan aktivitas-aktivitas mereka satu sama lain serta terhadap keseluruhan, di mana bagian-bagiannya adalah tugas-tugas pekerjaan atau fungsi-fungsi dan masing-masing anggota kelompok pegawai yang melaksanakannya. Lalu saya akan menjelaskan dasar-dasar struktur organisasi. Satu, unsur-unsur struktur organisasi. Yang pertama itu ada spesialisasi aktivitas. Yang kedua, standarisasi aktivitas. Yang ketiga, ada koordinasi aktivitas. Dan yang keempat, ada sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Lalu, saya akan menjelaskan elemen dalam mendesain struktur organisasi. Spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Contohnya itu, dalam suatu produksi mobil, seseorang akan memasang roda kanan depan dan orang lainnya akan memasang roda kiri di depan. Dengan memecah pekerjaan menjadi tugas kecil yang baku dan berulang-ulang, maka dalam waktu 10 detik mampu memproduksi satu mobil. Lalu ada departementalisasi, yaitu dasar yang dapat dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Fungsi-fungsi yang dijalankan, contoh seseorang manajer manufaktur mengordinasi sebuah pabrik dengan cara memisahkan para ahli teknik. Akuntansi, manufaktur, personalia, dan persediaan dalam berbagai departemen. Yang kedua ada produk yang dihasilkan. Contohnya struktur organisasi Procter dan Gamble disusun berdasarkan lini produk. Keuntungan cara pengelompokan ini adalah meningkatkan akuntabilitas terhadap kinerja produk. Karena semua kegiatan yang terkait dengan sebuah produk tertentu berada di bawah kendali seorang manajer tunggal. Faktor geografis, contohnya fungsi penjualan mungkin terbagi ke dalam wilayah barat, selatan, barat tengah, dan timur. Tiap wilayah ini pada dasarnya merupakan departemen yang diorganisasi secara geografis. Lalu ada proses, contohnya itu dalam pembuatan surat izin mengemudi atau sering disebut dengan SIM, seseorang harus melewati beberapa tahap yang masing-masing ditangani oleh sebuah departemen tersendiri sebelum menerima SIM. Faktor geografis, contohnya fungsi penjualan mungkin terbagi ke dalam wilayah barat, selatan, barat tengah, dan timur. Tiap wilayah ini pada dasarnya merupakan departemen yang diorganisasi secara geografis. Lalu ada proses, contohnya itu dalam pembuatan surat izin mengemudi atau sering disebut dengan SIM, seseorang harus melewati beberapa tahap yang masing-masing ditangani oleh sebuah departemen tersendiri sebelum menerima SIM. Jenis ini struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi berdasarkan fungsi. Struktur ini menggabungkan semua orang yang terlibat dalam suatu kegiatan atau beberapa kegiatan terkait menjadi satu bagian. Sebagai contoh, sebuah organisasi dibagi berdasarkan fungsi bila mempunyai bagian-bagian produksi, pemasaran, dan penjualan yang secara terpisah. Yang kedua adalah struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar. Ini adalah mengumpulkan dalam satu unit kerja semua yang terlibat dalam produksi dan pemasaran terkait dari sebuah produk atau kelompok produk dan berhubungan dengan tipe pelanggan tertentu. Yang ketiga, struktur organisasi matriks. Terdapat dua jenis struktur yang berjalan secara serempak. Bagian fungsional tetap atau permanen memiliki wewenang atas pelaksanaan standar profesional unit, sementara tim-tim proyek diciptakan sejauh dibutuhkan untuk menjalankan program-program khusus.
Selanjutnya adalah bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama adalah bentuk organisasi lini, garis atau komando. Yang kedua bentuk organisasi fungsional. Yang ketiga bentuk organisasi lini dan staf. Yang keempat bentuk organisasi fungsi dan lini. Yang kelima bentuk organisasi lini, staf dan fungsi, yang merupakan bentuk dari kombinasi struktur organisasi yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga bentuk struktur organisasinya dapat berupa gabungan dari bentuk organisasi garis dan staf, garis dan fungsional, fungsional dan staf, atau kombinasi dari ketiga bentuk organisasi tersebut. Yang keenam adalah bentuk organisasi komite atau commit organization, suatu organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite atau commit organization mengutamakan pimpinan. Artinya, dalam organisasi ini terdapat pimpinan yang kolektif, presidium atau plural eksekutif, dan komite ini bersifat manajerial. Fungsi struktur dalam organisasi. A. Penentuan tanggung jawab dan wewenang. B. Organisasi dan pemisahan tugas. C. Koordinasi kegiatan. D. Pengambilan keputusan. E. Pemberian wewenang. F. Pengembangan karyawan. G. Efisien dan produktivitas. H. Pemaksaan peran. I. Kontribusi dan pengawasan. J. Adaptasi terhadap perubahan. Faktor-faktor mempengaruhi struktur organisasi. Menurut Robin dan Coulter tahun 2007, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan struktur organisasi, yaitu sebagai berikut. A. Pembagian pekerjaan atau division of work. B. Departementalisasi. C. Hierarki, dekoordinasi. E. Rentang manajemen atau span of control. F. Kesatuan pemerintah atau unity of command. Tantangan dan peluang sistem organisasi. Tantangan sistem organisasi, ketidakpastian lingkungan, kompleksitas interaksi antar bagian, perubahan teknologi, budaya organisasi yang tidak sesuai, ketidakjelasan tujuan dan peran, dan ada lagi yaitu peluang sistem organisasi, inovasi teknologi, globalisasi, diversifikasi produk atau layanan, pemberdayaan karyawan, peningkatan ketelitian pelanggan. Studi kasus dan analisa. PT Gajah Tunggal didirikan pada tahun 1951. PT Gajah Tunggal memulai produksi bannya dengan ban sepeda. Sejak itu, perusahaan bertumbuh menjadi produsen ban terpadu terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan memperluas produksi dengan membuat varian produk melalui produksi ban sepeda motor tahun 1971, diikuti oleh ban bias atau mobil penumpang dan komersial di tahun 1981. Awal tahun 90-an, perusahaan mulai memproduksi ban radial untuk mobil berpenumpang dan truk, dan pada bulan Mei 2004, Gajah Tunggal Mesil menandatangani perjanjian kerjasama yang dipusatkan pada produksi ban untuk mobil penumpang untuk pasar yang dilayani oleh Mesil di luar Indonesia dan kegiatan distribusi di Indonesia. Saat ini, Gajah Tunggal adalah produsen ban terpadu terbesar di Asia Tenggara. Mereka memproduksi dan menjual ban berkualitas tinggi untuk mobil penumpang, sub, mobil niaga, off-road, industri, dan sepeda motor. Analisa dari bagian struktur organisasi PT Gajah Tunggal, di atas kita dapat melihat dari 6 bagian bentuk struktur organisasi yang ditemukan oleh Kate Davis bahwa PT Gajah Tunggal menggunakan struktur organisasi bentuk vertikal yang mana dalam bentuk ini, sistem organisasi pimpinan sampai organisasi atau pejabat yang lebih rendah digariskan dari atas ke bawah secara vertikal. Dan jika melihat dari jenis desain struktur organisasi yang digunakan oleh PT Gajah Tunggal, metode yang mereka gunakan adalah membagi divisi per masing-masing fungsi. Misal, pada divisi finansial, mereka hanya melakukan kegiatan fungsi finansial dan memecahnya lagi menjadi bagian fungsi-fungsi yang lebih kecil seperti financial accounting, special product, finansial informasi dan teknologi, accounting, and tax metode. Metode organisasi seperti ini sangat cocok diaplikasikan pada sebuah perusahaan besar seperti PT Gajah Tunggal. Karena dalam sebuah perusahaan besar, perlu ada pembagian fungsi atau divisi sehingga semua kegiatan bisa dilakukan secara efisien dan efektif. Selain itu, kegiatan juga bisa melihat hal tersebut dari visi misi dan nilai-nilai perusahaan yang sangat dijunjung tinggi oleh perusahaan petinggi, direksi komisaris, hingga para karyawan PT Gajah Tunggal. Dalam jenis struktur organisasi yang mereka buat, PT Gajah Tunggal memperlihatkan beberapa elemen struktur organisasi dalam mendesain struktur organisasinya. Spesialis pekerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, dan desentralisasi formalisasi. Kesimpulan, perusahaan atau organisasi sering mengubah strukturnya ketika skala usahanya dan kompleksitasnya semakin besar. Ada beberapa bentuk struktur organisasi seperti yang telah dibahas dalam bab 2 pembahasan. Setiap struktur organisasi tersebut memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Namun, harapan setiap organisasi atau perusahaan tentunya ingin tetap bertahan atau semakin maju.
struktur organisasi mempengaruhi perilaku organisasi karena faktor-faktor utama yang menentukan perilaku individu dan kelompok adalah tugas dan hubungan wewenang. Oleh karena itu, manajer harus merancang struktur organisasi agar mempermudah komunikasi di antara para pegawai. Berikut hasil presentasi kami mengucapkan terima kasih.